Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan diskusi tentang asumsi-asumsi yang harus dipenuhi apabila kita mau membuat model analisis regresi linear berganda. Minggu lalu kita sudah diskusi tentang bagaimana membuat model analisis regresi sederhana berganda dengan cara manual dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat atau tidak bebas. Nanti juga minggu depan kita akan diskusi bagaimana membuat model regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari dua. Tapi nanti kita akan menggunakan software SPSS untuk prosesnya. Sebelum sebuah model dikatakan layak atau tidak, harus ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Istilahnya disebut dengan asumsi klasik pada regresi linear berganda. Pertama disebut dengan uji kenormalan data. Bagaimana mengujinya? Perlu saya sampaikan bahwa variabel bebas atau variabel penjelas dari regresi linear berganda itu bisa saja datanya itu berbentuk data rasio. Contohnya adalah harga saham atau misalnya harga produk. Bisa saja dia itu berbentuk data interval. Bisa saja dia itu berbentuk data ordinal. Contohnya adalah data kualitas produk. Itu merupakan gabungan dari data-data ordinal sehingga disatukan menjadi data rasio. Yang ketiga, bisa saja dia itu merupakan data binomial. Binomial itu dia itu merupakan variabel boneka, dummy istilahnya. Dummy contohnya adalah saham yang dimiliki di atas 5%, sisanya di bawah 5%. Berarti kalau dia itu didambikan, kalau jumlah saham yang dimiliki itu lebih dari 5%, itu nilainya sama dengan 1. Kalau di bawah, itu nilainya sama dengan 0. Karena kondisi tersebut, akhirnya asumsi kenormalan data itu yang dinilai adalah dari sisi residunya. Jadi sebuah data regresi linear berganda memenuhi asumsi kenormalan data apabila nilai residualnya atau nilai sisaannya itu memiliki sebaran distribusi normal. Ada dua cara sebenarnya, tapi rata-ratanya itu digunakan setelah melakukan pemodelan. Jadi kita fokuskan di sini bagaimana menguji normalitas residual data setelah membuat model. Jadi memang pertama nanti kita akan buat dulu model regresi linear bergandanya. Selanjutnya nanti kita akan menentukan residualnya. Setelah residualnya ditentukan, baru kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Banyak caranya. Pertama dengan metode normal probability plot dari residu.
Ini berarti dia adalah metode grafik. Apakah grafik normal probability plotnya itu memiliki atau mengarah pada bentuk distribusi normal. Yang kedua, dengan melakukan pengujian. Pengujian itu bisa dilakukan dengan model uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Nah, bagaimana memutuskan pengujian itu bahwa residualnya berdistribusi normal? Yang dilakukan adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi dari distribusi normal tersebut lebih besar dari 0,05, berarti dia itu menunjukkan residualnya sudah berdistribusi normal, baik dengan uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Shapiro-Wilks yang dikemukakan di sini. Sekali lagi, jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Sebagai contoh di sini kita lihat, ini menggunakan uji kenormalan data sebanyak 10 buah sampel, ya, dengan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita perhatikan di sini, inilah disebut dengan residual. Residual itu adalah nilai Y dikurang dengan nilai prediksinya. Nilai Y dikurang nilai prediksinya. Berarti ketemu Y prediksi, dikurangkan keduanya, hasilnya adalah sebagai berikut. Yang akan diuji adalah nilai ini. Apakah ini berdistribusi normal? Ini kita lihat, N-nya ada 10. Normal, rata-rata normalnya itu adalah 0,001. Standar deviasi dari data residualnya itu adalah 1,04. Nilai absolutnya adalah 0,297. Kemudian positifnya adalah 0,257. Nilai negatifnya adalah untuk absolut minus 0,297. Jadi ini adalah perbedaan antara keduanya, most extreme difference. Tapi yang mau kita lihat adalah ini oke, nggak masalah. Kita hanya perlu melihat apakah dia itu berdistribusi normal. Itu cukup kita lihat asing sig 2 tail. Berarti jadi dia itu memiliki nilai signifikansi dengan uji dua arah namanya ini. Jika ini lebih besar daripada 0,05, nilai signifikansi di sini lebih besar daripada 0,05, berarti dia itu datanya berdistribusi normal. Artinya asumsi kenormalan data itu telah dipenuhi. Yang kedua adalah uji multikoliniaritas. Multikoliniaritas terjadi apabila paling tidak salah satu variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Jadi antara satu variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Multikoliniaritas sempurna apabila terdapat hubungan linear antar variabel bebas. Akibatnya apa jika terjadi multikoliniaritas? Ini akibatnya kita tidak bisa menduga dengan metode OLS tadi, ordinary least square, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita tidak bisa menduga model tersebut karena dua model yang memiliki hubungan multikoliniaritas berarti model itu memiliki kemiripan. Berarti dia itu sebenarnya sama. Kalau X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, itu sama saja itu. Berarti dia punya kemiripan satu dengan yang lain. Kedua, apa akibatnya yang lain? Nilai varians, standar errornya menjadi besar. Akibatnya standar errornya menjadi besar. Karena apa? Kesalahan menjadi besar. Kemudian, uji T tidak signifikan. Ini minggu depan kita diskusikan ini. Uji T tidak signifikan. Kemudian tanda atau parameter itu
bisa berlawanan. Ya. R square tinggi, R kuadrat tinggi, tapi banyak variabel yang tidak signifikan. Nah, itulah akibat dari multikolinialitas. Nah, cara mendeteksi, regresikan setiap variabel X dengan variabel base lainnya yang ada dalam persamaan. Jika F menunjukkan hasil yang signifikan, berarti terdapat kolinialitas antar variabel. Kedua, cek korelasinya. Kalau dia itu korelasinya lebih besar dari 0,9, berarti terjadi multikolinialitas. Ketiga, kalau nilai VIF-nya, VIF itu disebut dengan variance inflation faktor. Jadi inflation faktornya, variance dari inflation faktornya itu kurang dari 10, berarti dia itu sudah bebas dari multikolinialitas. Dia sudah bebas dari multikolinialitas. Nanti di SPSS nanti kita tinggal melihatnya ini, VIF-nya. Kalau dia kurang dari 10 berarti bebas. Nanti kita akan kasih sebuah kasus sebagai contoh. Nah ini menunjukkan tidak ada gangguan multikolinialitas. Berarti dua asumsi sudah dipenuhi. Bagaimana cara mengatasinya? Gunakan informasi a priori berdasarkan keyakinan atau hasil penelitian terdahulu. Jadi kita menggunakan hasil penelitian yang sebelumnya. Lakukan regresi elementer, kemudian tambahkan satu persatu variabel yang diduga relevan mempengaruhi. Jadi ini pakai apa? Stepwise. Jadi misalnya masukkan dulu X1. Setelah masuk X1, masukkan dulu X2. Tambahkan X2. Kalau bebas multikolinialitas, tambahkan X3. Kalau tidak bebas, X3 dikeluarkan. Makanya dikatakan mengeluarkan salah satu variabel yang kolinier. Cara mengatasinya. Keempat adalah mentransformasikan variabel. Kelima adalah menggabungkan data cross section dan data time series. Berarti ini adalah menjadi data pool namanya. Terakhir adalah mencari data tambahan ataupun data baru. Jadi itu cara-cara mengatasinya. Kemudian ada lagi heterokinestisitas. Heterokinestisitas terjadi bila varians mu tidak konstan, tapi berubah-ubah pada setiap pengamatan. Jadi kita misalkan ini ada sebuah model, bisa kemungkinan semakin besar atau semakin kecil dengan semakin varian mu itu, varian dari sisaan itu bisa kemungkinan semakin besar atau semakin kecil dengan semakin banyaknya X. Jadi dia tidak konstan. Kalau X-nya 2, dia bisa semakin besar, bisa semakin kecil. Itu menunjukkan terjadi heterokinestisitas. Ya, contohnya model konsumsi sama dengan lambda 0, alpha 0 tambah alpha 1 pendapatan tambah mu. Berarti ini misalnya ditambahkan variabel lain, apakah U-nya itu berubah? Apakah makin besar atau makin kecil variasinya? Kalau makin besar berarti terjadi gangguan multikolinialitas. Kalau makin kecil sama juga. Jadi dianggap ini konstan. Jadi heterokinestisitas terjadi bila variasi sisaan itu tidak konstan. Itu dikatakan. Apapun ditambahkan variabel, kalau variasinya itu tetap konstan berarti dia itu memenuhi asumsi heterokinestisitas. Dia seperti ini. Ini menunjukkan terjadi variasinya itu semakin besar sesuai dengan semakin besarnya pendapatan. Ini cenderung semakin kecil karena dia makin sempit dia. Ini menandakan semakin tinggi, semakin mengecilnya variasinya. Ini semakin melebar dia. Dia menandakan semakin melebar. Apa akibatnya? Akibatnya dia itu tidak blue. Jadi hasilnya itu tidak blue. Kenapa? Karena standar errornya makin besar, kesalahan makin besar. Akibatnya dia tidak blue. Blue itu disebut dengan base linear unbiased estimation. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Ada dengan metode grafik, yaitu
Buat diagram plot antara sisaan atau error atau residual dengan nilai prediksi Y. Nah, apabila dia itu bersifat acak, berarti dia menunjukkan telah memenuhi asumsi. Tapi kalau dia itu tidak acak, ada kecenderungannya misalnya berbentuk pola-pola tertentu, misalnya berbentuk lonceng atau lingkaran atau bentuk pola-pola tertentu, itu bisa dikatakan belum memenuhi asumsi multi heterokedastisitas. Sekali lagi, jika plot antara residual dengan nilai prediksi bersifat acak dan tidak membentuk pola-pola tertentu, itu dikatakan memenuhi asumsi heterokedastisitas. Kemudian yang kedua adalah uji par dengan meregresikan residual dengan XI dalam bentuk persamaan log linear, yaitu ln mu kuadrat sama dengan lambda 0 tambah lambda 1 ln xi ditambah ei. Kita bikin dulu uji part dia. Nanti akan ada model, kita lihat apakah dia signifikan atau tidak. Ketiga adalah metode korelasi ring eksperimen, yaitu menghitung nilai koefisien korelasi ring eksperimen antara variabel bebas dengan nilai residu pada sampel yang berukuran kecil. Itu nanti kita lihat seperti ini. Kalau dia itu signifikan, berarti dia tidak memenuhi asumsi heterokedastisitas. Atau jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, dia tidak memenuhi. Caranya bagaimana? Dengan transformasi data, dengan transformasi logaritma, dengan memberi bobot. Itu nanti udah lanjutan itu statistiknya. Ini contohnya heterokedastisitas. Ini contohnya kita itu menggunakan asumsi heterokedastisitas. Kita lihat di sini. Dia itu bersifat acak, tidak ada pola-pola tertentu dari grafik antara residual dengan Y prediksi. Ini menandakan residual, ini Y prediksi. Ciri-cirinya bagaimana? Pertama, semua tidak di atas. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah, di negatif. Kita lihat di sini, dia bersifat acak ini, tidak memiliki pola-pola tertentu. Bagaimana pola-pola tertentu? Dia berbentuk corong misalnya. Itu sudah dikatakan pola tertentu. Kalau ini tidak ada polanya, dia bersifat acak. Berarti asumsi heterokedastisitas sudah dipenuhi dalam kasus ini. Caranya nanti adalah ini, atau heterokedastisitas atau homokedastisitas namanya ya, menggunakan program SPSS, analyze, regression, linear, masukkan variabel dependen dan beberapa variabel independen ke kotak independen, kirim plot dan seterusnya. Nanti kita praktekkan, baru hasilnya akan keluar. Itu dengan menggunakan SPSS. Ada lagi, ini yang paling populer digunakan dengan uji Gleiser. Jadi uji Gleiser ini juga digunakan di metode, di uji-uji lain, di software-software lain. Contohnya EVIS juga menggunakan uji Gleiser, di SPSS juga bisa digunakan. Caranya bagaimana? Membuat model regresi antara nilai absolut residual. Jadi residual tadi, sisaan itu diabsolutkan dulu. Apa maksudnya diabsolut? Yang negatif dibuat menjadi positif. Itu nanti dengan variabel penjelas. Variabel penjelasnya berapa kita lihat. Nilai absolut residual diperoleh dengan transformasi absolut residual. Ada nanti di SPSS kita tunjukkan. Dengan catatan, jika nilai signifikansi setiap variabel itu
di atas 0,05 berarti tidak ada gangguan heterokidastisitas. Jika nilai signifikansi itu ada di bawahnya berarti ada gangguan heterokidastisitas. Nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana membuatnya itu dengan SPSS, baru nanti interpretasinya seperti apa. Kita lihat nanti. SPSS di sini analyze regression linear, masukkan variabel dependen absolut residual dan beberapa variabel independen ke kotak independen. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti tidak ada gangguan heterokidastisitas. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 ada gangguan. Itulah dia. Kalau heterokidastisitas sudah dipenuhi berarti ada tinggal dua lagi yang harus kita cari. Ini cara mentransformasinya ya. Nanti kita lihat bagaimana cara transformasi. Ada namanya autokorelasi. Autokorelasi merupakan gangguan pada fungsi regresi berupa korelasi di antara faktor gangguan, di mana covariance antara error yang satu dengan lainnya itu sama dengan 0, dengan catatan ya, satu dengan lainnya itu tidak sama. Contohnya EI covariance EI dengan EJ itu sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Ingat, autokorelasi umumnya terjadi pada data penelitian yang menggunakan data time series, namun dapat juga terjadi pada data cross section, tapi jarang sekali ini terjadi. Karena itu terkait dengan waktu. Ini dia pola autokorelasi. Jadi dia korelasi terhadap diri sendiri. Ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, inilah pola-polanya ya. Menunjukkan pola siklus cyclical pattern, menunjukkan pola tren linear yang menaik, menunjukkan pola tren linear yang menurun, menunjukkan pola linear dan kuadratik, mula-mula linear kemudian menurun, menaik dan menurun, menunjukkan tidak ada pola yang sistematis dan pola ini tidak mendukung asumsi tidak adanya atau korelasi dalam mode regresi linear klasik. Ini pola-polanya ya. Ini pola-pola atau korelasi semua ini. Pertanyaannya adalah, apa penyebab terjadinya autokorelasi? Kenapa terjadi? Itu adalah karena tidak diikutsertakannya seluruh variabel bebas yang relevan dalam model regresi yang diduga. Itu. Kedua adalah kesalahan spesifikasi model matematika yang digunakan. Yang ketiga adalah pemakaian data yang kurang, baik karena interpolasi data ataupun sumber data yang kurang akurat. Keempat adalah karena kesalahan spesifikasi variabel gangguan. Akibatnya adalah penduga-penduga koefisien regresi yang diperoleh dengan menggunakan ordinary least square tidak lagi blue. Blue itu best linear unbiased estimation. Penduga tak bias terbaiknya itu tidak ditemukan. Hasil estimasi untuk standar error dan variance koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Dengan demikian nilai koefisien determinasi besar. Akibatnya UJT menjadi tidak sah atau tidak valid lagi. Atau korelasi itu juga bisa menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Bagaimana cara mendeteksi autokorelasi? Mendeteksinya adalah menggunakan metode grafik. Metode ini merupakan langkah yang paling mudah, yaitu membuat plot antara residual dan variabel bebas atau waktu membuat plot antara residual pada waktu T dengan residual pada waktu T-1. Tapi ini sulit ya. Kenapa? Untuk metode grafik sering dijumpai kesulitan dalam menentukan ada atau tidaknya atau korelasi dikarenakan penilaian yang subjektif, sehingga menimbulkan perbedaan kesimpulan antara peneliti. Namanya juga grafik. Dia hanya berdasarkan gambar saja. Tapi ini ada yang lebih bagus dengan metode Darwin-Watson.
Durbin-Watson ini hanya berlaku untuk variabel bebas yang variabel-variabelnya itu tidak mengandung lag, dependent variable. Berarti Durbin-Watson itu tidak bisa digunakan untuk metode yang menggunakan keterlambatan waktu. Jadi di regresi itu, contohnya di keuangan sering terjadi misalnya waktu T itu menjadi variabel bebas untuk waktu T-1. Kemudian Durbin-Watson tidak relevan digunakan dalam penaksiran model regresi yang menggunakan data per section dan penaksiran model regresi tanpa intercept. Intercept itu berarti moderasi, ya, tanpa intercept. Rumusnya seperti ini. Ini kemampuannya itu, keputusannya reject H0 jika dia itu di sini. Evidence positive atau correlation. Ini zona yang tidak bisa diputuskan. Inilah dia itu menerima H0. Ya, ini zona yang tidak diputuskan. Ini menolak H0. Ini juga menolak H0. Jadi menolak tidak ada. Ini menolak H0, berarti tidak ada atau korelasi yang negatif, ada atau korelasi yang positif. Ini jika 4 kurang DWL lebih kecil daripada DW, itu lebih kecil dari 4, berarti dia kriterianya itu tolak H0, terdapat atau korelasi negatif. Jika 4 kurang DWU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 kurang DWL, tidak ada kesimpulan. Ya. Kalau dia di posisi seperti ini, yang 2 ini berarti terima H0, berarti tidak terdapat autokorelasi. Yang kondisi seperti ini tidak ada kesimpulan juga. Kemudian 0 lebih kecil dari DW, lebih kecil dari DWL, itu terdapat atau korelasi positif. DW itu rumusnya seperti berikut. Kita lihat di sini. Jadi varians antara ya ET dengan lagnya, selisihnya. Ini nanti kita hitung satu persatu. Jadi agak rumit nanti kalau secara manual. Baru kita putuskan di mana K itu adalah variabel bebas dan N itu jumlah sampel. Nanti kita lihat bagaimana atau korelasinya. Terakhir adalah dengan rantes. Sebagai bagian dari statistik non-parametri dapat pula digunakan menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak terdapat korelasi tinggi, maka dikatakan residual adalah acak. Rantes digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Kita lihat di sini. Ini kita lihat contoh atau korelasi, ya. Kita lihat di sini ini EI-1, seterusnya nanti dihitung. Nah, ini dia contohnya atau korelasi positif. Jadi di sini nanti ET-nya berapa, ET-1 berapa, nanti akan kita ET-nya ini dan seterusnya. ET-1 berapa, EI dikurang ET-1 berapa, nanti kita lihat di sini dikodratkan. Ini EI dikodratkan. Dan seterusnya. Jadi agak rumit dia, tapi kita tidak akan menghitung ini secara manual loh ya. Kita nanti hanya tinggal melihat berapa hasilnya di SPSS. Nah, kalau dia di sini rantes ini di bawah 0,05,
Ini kan di bawah 0,05 berarti terjadi autokorelasi. Itu dia di sini. Ini. Inilah nilai K2, DL-nya berapa, DU-nya berapa, K3, DL-nya berapa, DU-nya berapa, K4, DL-nya berapa, DU-nya berapa. Ini K5, seterusnya. Berarti di manakah itu banyaknya variabel yang menjelaskan yang tidak termasuk dalam unsur konstanta? Berarti banyaknya variabel bebas seperti yang dikatakan tadi di sini. Kita lihat. Ya, jumlah variabel bebas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah linearitas. Artinya ada bentuk hubungan antar variabel bebas X dan Y itu adalah linear. Walaupun namanya regresi linear berganda, tapi tetap harus kita uji linearitasnya. Kita harus uji linearitasnya. Caranya dengan uji T, dengan membandingkan rata-rata. Makanya dikatakan di sini dia analyze, compare means, masuk ke variabel independen ke kotak independent list, dan beberapa variabel independen ke kotak independent list. Klik OK, hasilnya jika dia signifikansi anomaly lebih besar dari 0,05 maka hipotesis hubungan linear diterima. Oke, jadi seperti itulah dia asumsi klasik yang harus kita penuhi di dalam regresi linear berganda.